Halo Prima CS, ketemu lagi. Memang saat ini masih musim hujan dan masih mendung gitu. Cuman biar gimana pun jangan lupa tetap semangat, tetap berkarya dan tetap kerja. Karena di sebelah gua nih ada satu buah Benelli Patagonian Eagle lansiran 2017 kalau nggak salah ya, yang kita kasih nama Manusela. Apa itu Manusela? Manusela itu adalah sebuah konsep di mana Benelli Patagonian Eagle ini yang dia punya apa ya, punya jiwa dari tanah Ambon, di mana orang-orang sana itu juga terkenal dengan uh, suka memusik-musik, lagu-lagu, terus melodi-melodi. Jadi semuanya itu harus melodinya indah gitu kedengarannya, harus harmonis. Nah, kurang lebih seperti Benelli ini yang mau gue ceritain bentar lagi. Tunggu bentar ya. Nah, seperti gue bilang, Manusela ini adalah pengejawantahan dari satu konsep di Benelli PE 250, di mana warna coklat ini kita jadiin satu identitas karena memang mengandung unsur klasik. Iya dapet, retro banget, terus dari sisi wah sama zaman dulu itu melekat banget sama warna-warna modelan kayak begini. Nah, warna ini sebenarnya warna coklat tanah ya, jadi dia boleh dibilang sih sebenarnya ini warna-warna yang deluxe zaman dulu. Tapi pas kita pasang di sini, dia harus ditambah lagi dengan unsur-unsur lain supaya dia makin keren. Contohnya, Bentley ini kalau kita perhatiin kita nggak terlalu banyak merubah body sama sasis khususnya frame. Yang jelas sebelum kita pasang dia Springer di fork depan, itu gue tambahin dia 2 derajat di rake depan supaya dia lebih centang. Jadi kalau lo pasang Springer yang tingginya sekitar 88 cm atau 85 cm, itu bakal fit banget di sini. Terus kita habis ngelabur semua sasis-sasis warna hitam dengan sedikit pengerubahan dan adjust. Kita mulai pasang ini satu-satu nih. Mulai Springer, gua pakai velg depan sama belakang Fat Daddy seperti biasa, ukurannya 16-16, juga dibalut sama yang ban Sinco yang klasik yaitu white wall. Sengaja dipakai ban klasik supaya unsur-unsur di bawah tahun 60-nya lebih kerasa. Mau gue nih ambil arah-arah vintage ya, yang dimana dia di era golden era tahun 50-an. Jadi match banget sama motor ini. Terus sektor mesin gue nggak ngerubah banyak. Tangki bahkan gue hanya ngedit sedikit, mulai dari bentuknya sedikit-sedikit, tutupnya dari tengah pindah ke kanan, beberapa mounting, dan dudukan lainnya. Terus gue pakai juga dia stang cruiser. Ini sebenarnya sih masih retro cruiser ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Jadi dia bukan drag bar, bukan, juga bukan cruiser yang semi high rise, bukan nih. Jadi dia modelnya kayak begini. Nah, yang asik, gue pesen jok ini dari pengrajin di Bandung dan lo bisa kasih tulisan di atas joknya. Kalau lo perhatiin tulisannya Manusela, seperti gue bilang tadi, dia memang dari tanah Ambon ya, berasal konsep ini dari tanah Ambon. Yang dipadu padan dengan grip gas juga dari kulit. Jadi dia warnanya kulit, grip gas dari kulit. Gak lupa, kita pesan juga side back kiri kanan dengan bentuk yang menyerupai daripada arm ala softail juga dari kulit. Nah, di sini yang asiknya adalah final touch. Jadi mungkin rancang bangun nih semuanya ya hampir kayak kalau kita ngerjain sebuah Benelli. Tapi final touch-nya kayak gue bilang tadi, motor ini asik banget loh. Yang pertama, mesin itu kita kasih sedikit spacer supaya dia depannya kelihatan lebih gede. Dan ini hanya spacer sih, jadi nggak ada fungsi. Spacer, terus foot pack-nya juga kita masih model aslinya hanya semi forward control. Yang lainnya masih jok pendek dari kulit. Yang mana gue pakein Springer, arm belakang yang kita bikin ala-ala softail, terus juga ala-ala monoshock, padahal dia shocknya ada di dalam. By the way ini kita pakai shocknya shock tekan ya, bukan shock tarik. Terus
Final touch lain apa yang kita pakai adalah knalpot 2-in-1. Jadi knalpotnya dari 2 untuk 2 silinder, dia finalnya di 1 atau mono. Jadi 2-in-1 namanya. Sorry nih si Rawit ngikutan nih dia nih. Tuh, dah. Nah, lanjut. Spakbor belakang gue pakai yang kecil dari besi, juga kita kasih profil supaya dia kelihatan lebih estetik aja. Dimana sebagai pengunci sama penutup daripada custom ini adalah gue pasangin dia bar end sama lampu belakang yang paling asik nih. Lampu belakang ini memang kita nggak beli langsung pasang, jadi satu buah ornamen yang harus dimodif juga. Jadi habis lampu depannya model corong, gaya-gaya tahun 50-60, lampu belakangnya juga dipakai ini X dari mic. Satu mic yang dimodifikasi untuk dimasukin lampu di dalamnya. Jadi bukan motornya aja yang di custom, tapi beberapa ornamen di sini untuk dipasang di sini juga harus di custom. Salah satu contoh lagi adalah kita pakai disc buta nih, disc brake buta depan sama belakang. Karena untuk Fat Daddy lo nggak bisa pakai tromol, jadi harus pakai disc dan disc. Kurang lebih modelnya kayak begini. Disc ini disebut buta kenapa? Karena nggak ada mata-mata atau bolong-bolong sama sekali, jadi dibilangnya buta. Nah, menurut gue ini udah match banget untuk masuk di sini. Nah, buat sebagian orang yang sempat ngelihat dia ada di beberapa sosmed gue, memang beberapa waktu kemarin dipakai buat acara satu buah komunitas Patagonian Riders Nusantara di showroom atau headquartersnya Royal Enfield di Jakarta Selatan. Dia ikut meramaikan, menyamarakan dari nama brand Benelli yang akhirnya parkir bareng sama brand Royal Enfield. Gue lihat sama-sama punya aura yang bener-bener satu era deh. Era-era tahun 50, 60, 70 ya kerasa banget. Jadi motor ini menurut gue udah ngeblend ke beberapa merek. Ke Royal Enfield masuk, nongkrong bareng. Ke anak Harley juga pas ngeliat, ya minimal dia kasih kita jempol gitu kan. Kan seneng kalau dapat motor atau lo pakai motor yang diapresiasi sama pengguna motor lain. Maklum nih Rawit ya, lihat tuh kelakuannya, manja banget. Nah, di sini kalau lo perhatiin yang lain, apalagi nih? Ada nggak final touch gue yang lain? Mungkin kalau yang merhatiin, ada. Satu lagi, tutup karburator yang kita bikin dari plat. Orang bilang perforated, bolong-bolong. Yang kita pasangin dan kita press. Tapi paling gampang begitu gue kasih lihat foto ini ke ownernya, komentar dia adalah, ini kayak penggorengan bakwan katanya. Cuman emang mirip sih setelah diperhatiin. Jadi, buat lo yang mau custom, kalau lo punya gorengan bakwan mak lo atau bini lo bisa taruh di situ deh. Jadi lo nggak perlu repot kayak gue, plat perforated dibolongin, dibikin bulat dan dipres. Mirip. Kurang lebih itu salah satu trik. Nah, selain itu juga kita pakein dia lampu-lampu sen. Jadi bener-bener ini road legal. Terus kita juga pasangin plat nomor di belakang sama depan. Walaupun ini lumayan agak beda sih tampilannya ya. Yang belakang berdiri, yang depan kecil, supaya identitas motor ini benar-benar registrasinya benar secara registrasi di Indonesia. Dan yang gue mau kasih lihat ke Primo CS, kalau dinaikin kayak apa sih nih motor? Lo mau lihat nggak? Keren banget loh. Nih, cara naiknya begini. Dia profil belakang pendek. Jadi traveling dari shock ini tuh nggak lebih dari 3 sampai 3,5 cm. Karena kalau lebih dari itu mentok ke jok. Jadi kita bikin stopper. Mungkin kalau dipakai ya agak sedikit hard. Tapi secara looks cakep banget. Tuh. Cakep kan kalau di riding. Tuh. Apalagi lo pakai tas lempang, pakai helm. Ini motor udah jos banget. Nah kurang lebih itu dari gue. Untuk Primo CS. Kali ini gue kasih lihat si Manusela yang dari Pulau Seram, atau dia punya genre atau basic daripada konsep yang berasal dari kota Ambon sana, yang kita coba jawab atau kita wujudin dalam sebuah bentuk sebuah sepeda motor. Kurang lebih seperti ini. Gue tunggu like, comment, sama share-nya dari Primo CS untuk gue dan Manusela. Juga jangan lupa di konten berikutnya gue mau coba riding beberapa motor lagi. Kurang lebih gue ada satu Ninja 250 yang habis kita bikin jadi bobber. Yang kali ini lagi dipasang-pasangin, ada boxnya, ada beberapa ornamen lainnya yang mau kita coba riding di konten berikut. Juga gue ada konten lagi
namanya motor deal, di mana beberapa teman-teman atau lo mau nitip motor lo dijual di gue, itu bisa, lo tinggal ngubungin aja. Motor deal ini gue buat karena beberapa pengguna atau beberapa teman-teman yang ngebangun motor di gue yang memang karena satu dan lain hal mereka mau jual lagi motornya. Jadi dia coba hubungin gue untuk, bang gue jual deh motor gue karena gue mau ganti dari merek ini ke merek itu yang cenderung cc-nya lebih gede gitu. Jadi daripada yang ini nggak kepake, mendingan bantu jual deh. Nah, akhirnya gue bikin segmen motor deal. Jadi jangan lupa untuk lo cek terus Primo 116 Garage, semua segmen yang ada di gue. Dan sekali lagi, like, comment, share, sama subscribe yang ditunggu. Juga di TikTok, Norman Pulungan 22, sama di Instagram, Primo 116 Garage. Gue pamit ya sama Manusela. Mungkin next gue juga akan kasih lihat saat dia riding. Gue pamit ya. Dah. Audio Jungle.